Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kita di acara POMFA ya, atau podcast with PKIMM FAIU Hamka, dengan tema kata siapa dengan berorganisasi tidak dapat berprestasi. Baik, dan juga kita sudah kedatangan narasumber yang saya katakan istimewa, saya katakan sangat baik, dan juga saya katakan sangat berpengalaman ya. Makanya kita datangkan narasumber yang saya pikir sangat bijak nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari diadakan pertanyaan oleh moderator. Baik, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya, saya izin sedikit untuk memperkenalkan nama satu persatu dari narasumber yang sudah hadir di sini. Mungkin yang pertama ada Saudari Ismi Latifah ya. Ya. Jadi saya baca sedikit pengalaman beliau atau berorganisasi. Jadi beliau sempat menjadi wakil ketua OSIS ya, mungkin ya, OSIS. Bidang rohis. Oh, bidang rohis. Jadi sini OSIS gitu tulisan bidang rohis ya. Tapi di OSIS. Oke, siap. Terus ketua publikasi dan dokumentasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Iya. Oke, dan juga anggota media dan komunikasi PKIMM FAIU Hamka. Oke, mungkin prestasi dia juga sangat banyak. Kita lanjut ke narasumber kedua, ada Saudara Alvin ya. Ya, benar sekali. Oke, izin saya membacakan sedikit biodata Anda untuk memperkenalkan kepada saudara-saudara yang nonton di sana. Oke, yang pertama Sekretaris Umum Organisasi Santri Pesantren Al-Ikhwan Topoyo Mamuju Tengah. 2014-2015 ya. Iya, Udah jauh banget ya. Tempo dulu. Oke. Terus yang kedua anggota IPM 2015 sampai 2018. Buset. Terus Kabid TKKIMM FAIU Hamka ya? Iya, sekarang. Sekarang 2022 sampai 2003. Berarti kita sama ya, masih proses di Komisariat FAIU Hamka. Oke, siap. Masya Allah, prestasinya juga sangat banyak ya. Dan juga kita lanjut ke narasumber ketiga. Narasumber ketiga kita yang bernama Aan Siti Nurjana SPDI. Iya. Gak pakai i dan syarat. Gitu, siap. Oke, saya izin baca sedikit pengalaman organisasinya ya. Yang pertama PKIMM FAIU Hamka 2020-2021. Sekretaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik. Masya Allah. Berarti ini bisa kita katakan bisa meloncat atau bekerja di dunia-dunia pemerintahan mungkin ya. Ya, karena ini bijaknya politik saya pikir. Oke, selanjutnya PKIMM FAIU Hamka 2021-2022, Bendahara Umum. Memang yang pertama tadi Sekretaris Bidang Hikmah. Secara politiknya sudah paham ya. Yang kedua bendahara umum, berarti secara infrastruktur pembangunan ekonominya juga paham. Jadi saya pikir pengalamannya luar biasa lah ya. Yang ketiga pelatihan instruktur dasar PCIMM Jaksel tahun 2023. Udah jadi instruktur. Kurang apa lagi nih saudari yang satu ini pengalamannya. Oke, pengalamannya sangat banyak ya. Ini terstruktur banget nih pengalamannya. Oke, mungkin itu sekilas perkenalan dari narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di sini. Mungkin kita mengefisiensikan waktu ya, kita langsung saja masuk untuk berbincang-bincang mengenai dengan tema yang sudah kita diskusikan pada awalnya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, tema yang mau kita diskusikan di sini adalah kata siapa dengan berorganisasi tidak dapat berprestasi. Jadi memang saya ingin mendeskripsikan sedikit ya para narasumber. Memang terkadang ada opini-opini yang dibangun sama teman-teman di luar ya. Ataupun kata teman saya Erlangga Pramudia itu, dia bilang ormas-ormas di luar kata dia. Ormas-ormas kata dia. Jadi memang pandangan-pandangan teman-teman di luar katanya itu, kalau kita berorganisasi itu bisa menghambat kita untuk berprestasi.
Nah, saya belum terlalu detail memahami hal itu, makanya kita undang narasumber di sini untuk bisa menjelaskan atau ada indikasinya di sana, menjelaskan terkait dengan tema yang nanti kita bahas. Oke, mungkin saya ke saudara Alvin duluan ya. Mungkin pandangan umum lah ya, ataupun bisa pandangan umum seperti apa atau pandangan diri pribadi terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Mungkin selebihnya bisa disampaikan oleh saudara Alvin. Oke, mengenai tema kali ini, kata siapa dengan berorganisasi tidak dapat berprestasi. Saya sepakat ya dengan saudara Sabri yang disampaikan tadi, bahwasanya opini ini tuh berkembang, bukan cuma di luar kampus, bahkan di internal kampus sendiri tuh sudah kita temukan. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah sedikit melakukan research ya, sedikit nanya-nanya kepada teman-teman angkatan saya dan lain sebagainya. Dan memang ada opini yang muncul seperti ini, dan itu tidak bisa kita hindari. Dan terus berkembang gitu, semakin liar opini bahwasanya kalau kita berorganisasi justru prestasi kita akan terhambat. Jadi mungkin melalui kesempatan kali ini kita bisa memberikan gambaran bahwasanya ketika kita berorganisasi kita juga pasti bisa berprestasi. Kira-kira itu pandangan saya tentang tema kali ini. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya langsung ke narasumber kedua, saudara Ismi bisa menjelaskan terkait pandangan umumnya atau pandangan pribadinya perihal yang tema yang kita sampaikan atau kita bawa pada hari ini. Silakan. Ya, benar sekali ya teman-teman. Maksudnya di sini ya banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa berorganisasi tidak dapat berprestasi gitu. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita tadi bahwa organisasi sendiri dapat menjadi batu loncatan kita untuk berprestasi gitu. Karena banyak hal-hal yang nantinya dapat kita pelajari saat kita berorganisasi ini. Nah, yang mana nantinya akan menghadirkan soft skill pada diri kita gitu, sehingga nantinya kita menjadi mahasiswa yang berprestasi. Itu sih. Oke. Siap. Mungkin lanjut ke saudari Aan terhadap pandangan umumnya. Silakan. Ya, jadi kan udah dibahas nih sama narasumber yang 1 dan 2 dan luar biasa, memang benar sekali gitu ya. Bahwasanya memang organisasi di sini menurut pandangan saya ini sangat penting gitu bagi mahasiswa ini, karena S1 ini fokusnya tuh beda sama nanti S2, S3 gitu. S1 ini nggak akan terulang lagi, dan organisasi-organisasi di sini bisa menjadi sebagai bahan aspirasi teman-teman gitu, mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimana nanti bisa memunculkan prestasi dan relasi teman-teman keluar kayak gitu. Baik, berarti bisa kita simpulkan bersama bahwa memang ketika kita berorganisasi ada pro sama kontraknya di sana ya. Tergantung kita gimana memanajemen diri mungkin atau manajemen organisasi itu seperti apa sehingga prestasi itu bisa kita raih. Karena terkadang walaupun kita pintar, kita cerdas, tapi waktu manage diri itu kita nggak bisa kuasai dan nggak bisa benar-benar untuk menyelesaikan itu, maka bisa jadi itu yang kita salahkan, organisasi yang kita salahkan. Padahal kan kalau kita lihat organisasi itu benda mati ya, yang mungkin nggak bergerak, nggak kesana kemari gitu. Tapi orangnya gitu ya. Jadi secara kesimpulannya itu opini yang mungkin keliru dibangun sama teman-teman di luar bahwa orang yang ikut organisasi pasti bisa berprestasi, ya kan? Kenapa? Karena mungkin dari pengalaman organisasi, sosialisasinya bagus, ya kan? Ngobrolnya bagus, cakap-cakapnya bagus, public speakingnya bagus, sehingga bisa mengikut atau meningkatkan prestasi yang dia punya. Oke, mungkin itu ya pandangan-pandangan dari narasumber terkait dengan tema yang kita bawa pada hari ini. Tapi mungkin sedikit masih sesuai tema yang kita bawa, karena kan Kak Ismi sudah semester berapa Kak Ismi? Semester akhir saya. Semester akhir ya, berarti wah otaknya agak repot-repot juga sekarang ya. Lagi fresh Iya. Iya ya. Udah akhir. Udah akhir jadi memang bingung ya, bukan bingung tapi
harus persiapan. Nggak terbagi-bagi pikirannya. Benar, terbagi-bagi. Kalau Kak udah selesai ya? Alhamdulillah. Udah SPD tadi? SPD Bapak. Oke, dan sengaja karena kita. Ya. Oke, tadi kalau Kak Alfian? Alhamdulillah sekarang baru naik di semester 7. Oke, semester 7. Berarti narasumber yang kita undang di sini secara backgroundnya itu organisasi semua ya? Itu juga organisasi. Ya. Kak An juga organisasi. Iya. Oke, berarti organisasi. Berarti secara tidak langsung teman-teman narasumber ini sudah melalui ataupun menjalankan entah itu satu periode ya, ataupun sampai sekarang masih menjalankan organisasi. Tapi memang secara backgroundnya masih melanjutkan atau punya pengalaman di organisasi ya. Yang ingin saya tanyakan begini, terkadang di organisasi itu kan kita punya teman yang gak berorganisasi juga, Ya, ya kan? pasti. Ya pasti. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin ini sebagai contoh nanti ya, apakah teman-teman narasumber di sini yang mempunyai teman-teman yang nggak berorganisasi itu pernahkah diskusi sama mereka terkait apa sih organisasi yang mereka tanya ke kita, sehingga dari kalian sendiri menginformasikan bahwa organisasi ini seperti apa, atau bahkan mereka pengen masuk dan mereka bertanya seperti apa. Mungkin saya ke kakak Alfi dulu ya, untuk mungkin pengalamannya seperti itu untuk bisa diceritakan di sini. Silakan. Oke. Tentu namanya kuliah ya. Iya, Dengan benar. sekarang sedang berkuliah. Tentu pasti memiliki teman sebagian yang tidak mengikuti organisasi. Kalau dikatakan sama Mas Sabri tadi, apakah punya teman atau punya? Kemudian teman-teman kita ini pun terbagi-bagi nantinya. Ada yang kepo terhadap organisasi kita, Benar. begitu. Ada yang nggak kepo, nggak peduli sama sekali, dan ada juga yang ada ketertarikan gitu, ada rasa ketertarikan. Nah, mungkin saya pertama ke mereka yang sama sekali tidak peduli ya. Jadi sebagian memang ada mahasiswa itu yang benar-benar ya tidak peduli mau ada organisasi kayak mau nggak ada sama sekali, mau itu kalian mau ngapain aja, mereka tuh nggak peduli sama kita gitu. Mau organisasi, mau baik itu berguna sebenarnya berguna untuk kebaikan fakultas kita secara umum misalnya. Iya. Mereka juga nggak peduli. Ada sebagian memang mahasiswa gitu. Dan kita juga tidak menyalahkan mereka. Benar. Dan kita tidak menyalahkan mereka kalau mereka tidak peduli terhadap kita. Kemudian yang kedua, ada teman-teman kita yang peduli gitu. Peduli cuman ibaratnya sedikit kepo lah. Sedikit kepo. Ada beberapa teman yang sedikit kepo. Kalian ngapain aja sih di organisasi kalian? Kalian kok setiap hari Sabtu Ahad misalnya, kok tiap Sabtu Ahad kalian ngumpul gitu misalnya. Iya. Kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. Ada juga yang sebagian keponya ada yang keponya ngejatuhin, ada juga keponya yang kayak penasaran gitu, bisa nggak sih ikut kita walaupun nggak ikut gitu. Dan yang ketiga ada teman-teman juga yang apa ya pengen join, pengen ikut, cuman apa ya istilahnya ada kendala-kendala yang mereka temui sehingga mereka ada rasa keinginan bergabung dengan kita di organisasi, cuman ada kendala-kendala yang mengharuskan mereka tuh mengakibatkan mereka tuh tidak bisa join dengan kita. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang ditanyakan tadi Mas Sabri, apakah ada yang dari teman-teman kita punya teman ya? Punya. Dan mereka pun terbagi-bagi, ada yang kepo dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber kedua dari Smith. Kasih pandangan dulu, mungkin punya pengalaman sama teman-teman. Ada teman yang kata Mas Alfian tadi bahwa ada yang kepo itu karena memang mau pengen tahu, dan juga kepo itu karena mungkin bilang rasain gitu ya. Oke, mungkin saudari Smith bisa minta pandangannya dulu, silakan. Terkait dengan teman-teman Iya. yang tidak ikut organisasi ya gitu. Mungkin benar seperti yang dikatakan oleh Alvin gitu ya. Ada yang benar-benar pasif, maksudnya benar-benar tidak ingin tahu gitu kan. Kemudian juga ada yang sedikit kepo, atau yang ketiga dia ingin tapi dia terkendala gitu. Nah, hal itu benar, dan maksudnya saya juga tanyakan ke teman-teman saya gitu, kenapa sih nggak ikut organisasi gitu, kenapa nggak memilih organisasi gitu.
mungkin alasannya ya lebih fokus ke akademiknya gitu, atau mungkin dia merasa sudah cukup berat dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen gitu, sehingga dari dirinya tidak dapat menyanggupi hal tersebut. Karena kan dalam organisasi banyak hal-hal yang harus dilakukan, harus ikut proker ini, ikut kegiatan ini dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman ini lebih memilih untuk tidak ikut berorganisasi gitu, karena dia merasa dirinya tidak menyanggupi hal tersebut. Oke. Mungkin kita langsung ke narasumber ketiga kali ya, untuk pandangannya seperti apa yang sudah diutarakan dua narasumber tadi. Mungkin bisa narasumber ketiga menjelaskan dulu. Silakan. Iya. Kalau terkait teman-teman dia benar gitu, apalagi zaman sekarang ini dinamika perkuliahan itu lebih ke circle-circlean gak sih? Kayak berasa banget kayak lingkup pertemanan kesini tuh makin lama makin kecil gitu kan? Iya, makin sempit. Gitu. Kayak dengan adanya organisasi ini kayak makin luas nih pertemanan kita gitu kan, relasi-relasi kita gitu. Kayak lagi pening-peningnya nih skripsi, aduh parah banget ini gitu. Terus punya adik-adik gitu kan yang nanti bisa jadi support system, ngebantu-bantuin buat ngisi kuesioner dan segala-macamnya gitu kan. Sebenarnya pada Semester akhir. terakhir banget. Hal-hal kecil gitu tuh sangat berpengaruh gitu ketika teman-teman nanti akan masuk organisasi gitu. Walaupun disimpulkan dari lingkungan pertemanan itu loh manfaatnya gitu. Oke. Sudah. Sudah. Makasih. Berarti bisa saya simpulkan memang dinamikanya banyak ya, persoalannya banyak. Memang ini menjadi satu tantangan ketika orang itu berorganisasi, bahwa ketika kita berinteraksi dengan siapapun itu kita harus menyesuaikan mungkin ya, sehingga ada benih-benih kebaikan yang muncul gitu. Kalau memang mereka nanya tentang organisasi, ya udah kita sharing tentang organisasi. Tapi kalau mereka kan nanya, ya sudah kita ngobrol seperti biasa. Sebagai teman, sebagai teman. Jangan dijauh juga. Jangan sampai kita organisasi jadi sekat. Iya, kadang kan itu kan, kadang kita berorganisasi terus kita terlalu ngomong organisasi, akhirnya teman kita yang berorganisasi merasa terasingkan. Iya, terasingkan. Sehingga dibangunlah teman saya bilang, Erlangga itu dia bilang, ormas luar tuh bangun opini-opini yang gak jelas, kan kayak gitu kan. Wah, kacau kalau kayak gitu. Memang jadi kita menyesuaikan. Jadi memang sedikit cerita pengalaman saya waktu itu, saya main Ome TV waktu itu. Saya sempat main Ome TV sama teman-teman saya. Ada teman sama Fahir, ada Arya, ada Zikri, teman-teman yang lain lah namanya. Nah tiba-tiba kita ketemu sama anak satu dari Bandung, dia dari Bandung. Nah teman saya Arya ini dia berposisi sebagai anak SMA, bukan sebagai kuliah. Padahal dia udah kuliah nih, bohong juga dia. Nah tiba-tiba dia sering-sering kan, terus dia tanya, katanya, Kak, kira-kira dunia organisasi seperti apa? Nah yang dijawab sama teman yang di layar ini, yang lagi di Bandung ini, katanya, jangan ikut organisasi, kata dia. Karena organisasi itu kamu jadi budakin sama senior kamu disuruh segala macam gitu kan. Pokoknya lagi asik-asik rebahan, lagi asik tidur, tiba-tiba dipanggil rapat, kan gak asik, kata dia. Nah memang harus kita benahi hal tersebut ya, harus kita jelaskan bahwa tidak seperti itu. Karena memang senior itu jatuhnya bukan budakin kita, tapi memang mengajarkan kita bahwa organisasi itu begini loh, cara berinteraksi sama orang dengan satu orang dengan yang lain itu begini loh, kan begitu. Sehingga ada pembenaran dari sana. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi di Ome TV itu bisa sadar ya ketika mungkin dia bisa lihat video kita bisa sadar gitu. Iya kan ya. Iya. Oke, terima kasih untuk pandangan-pandangannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, mungkin tadi saya sudah tanya ke tiga narasumber kita di sini. Memang ternyata backgroundnya itu dari organisasi semua ya. Dan sekarang sudah mau akhir-akhir gitu ya. Otomatis kalau kita bilang liku-likunya itu berat, banyak ya.
bikin tugas dari semester 1 tugasnya banyak kan, tiba-tiba panggil organisasi lagi. Bingung kan di sini. Semester 2 IPK-nya agak turun dikit kan. Organisasi lagi. Organisasi makin naik gitu kan. Absensinya di bawah kan. Pas UASnya nggak bisa bujuk lagi dosen kan gitu. Oke, mungkin sedikit dari Kakak Ismit ya terkait dengan alasan mungkin ya, alasan ketertarikan untuk ikut organisasi gitu. Karena memang ini salah satu apa ya kalau kita bilang, mungkin orang tuh bisa menjadi coach gitu. Kenapa sih orang itu bisa organisasi? Kenapa sih orang itu bisa organisasi? Gitu. Mungkin dari Kakak Ismit yang sudah pengalaman organisasi bisa ceritakan sedikit itu. Apa yang menjadi ketertarikan Kak Ismit sehingga masuk ke organisasi? Mungkin begitu. Silakan Kak Ismit. Yang pertama pastinya ikut sesuatu hal apapun itu tentunya karena suka ya. Karena apabila kita suka maka kita akan senang melalui hal tersebut gitu. Begitupun organisasi gitu. Dan dari organisasi pun maksudnya jangan asal ikut organisasi aja gitu. Maksudnya kita juga harus tahu organisasi apa nih yang kita pilih sehingga kita dapat menyukainya dan menyenanginya saat menjalankannya gitu kan. Nah, kemudian aku beranggapan bahwa tidak hanya di bangku akademik saja mendapatkan sebuah ilmu gitu, akan tetapi juga dari organisasi, dan aku menyadari hal itu gitu dan mengalaminya juga gitu. Banyak hal-hal peningkatan dalam diri yang juga bisa aku dapetin dari organisasi ini gitu. Makanya kalau misalnya ditanya kenapa ikut organisasi, ya karena suka dan pengen terus tetap belajar gitu agar lebih bisa mengeksplor diri, lebih bisa mengembangkan diri. Karena semakin kita bertemu dengan banyak orang, kemudian berbicara dengan banyak orang gitu, maka kita akan mendapatkan apa ya, kayak pengalaman secara langsung, ilmu-ilmu baru gitu yang enggak kita temukan di satu tempat saja. Karena kan dengan organisasi kita punya berbagai macam relasi nih, dan ada kegiatan di mana-mana dan menemui setiap orang baru, tempat baru gitu. Mungkin itu sih kenapa alasan aku ikut organisasi itu sendiri. Oke, bisa sangat luar biasa. Memang benar sih ketika kita mau masuk, ya memang itu sesuai dengan ketertarikan kita gitu ya, suka gitu, sehingga kita masuk ke dalam. Jangan menjadi satu formalitas doang gitu, tapi menjadikan integritas buat kita berproses, mungkin seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber kedua. Kak Aan bisa mengutarakan kenapa sih Kak Aan itu masuk organisasi, hasilnya seperti apa? Apakah mungkin ada seorang yang diidam-idamkan gitu ya, sehingga bisa tertarik ke sana, masuk di sana, ataukah memang ada hal yang lain sehingga masuk organisasi? Silakan. Iya, kalau aku sih bukan karena ada orang ataupun Konfirmasi dulu. Gak ada orang ataupun dibilang suka juga belum suka gitu sama yang namanya organisasi pas waktu awal. Justru aku tuh waktu sekolah SMA itu aku orangnya introvert gitu, kayak apa sih ngeliat organisasi juga kayak enggak deh gitu, fokus belajar aja gitu waktu sekolah SMA. Terus masuklah ke bangku perkuliahan, dan kalau zaman aku kan masih offline ya kuliahnya. Aku masih zaman Covid ya. Zaman aku tuh pas offline tuh ada kakak-kakak pakai almet merah gitu, kok dipikir-pikir hamka almetnya hijau, kakak ini almetnya merah. Benar. Kita juga mikirnya sama. Iya, bingung tuh. Siapa? Siapa nih kakak-kakaknya, aku pakai almet merah. Gitu. Iya. Terus dilihat-lihat, kayaknya pengen deh punya almet itu gitu kan. Jadi berawal dari pengen almet nih, tertarik ternyata sama almetnya bukan sama orangnya nih. Salah berarti ya, konfirmasi dulu. Salah yang tadi opininya salah. Dilihat-lihat, IMM gitu, IMM. Karena yang dari dengar-dengar dari yang kalau di searching tuh organisasi kuliah tuh adanya HIMA, BEM gitu, makin penasaran nih IMM apa gitu, kok beda dia gitu. Nah, cari tahulah, lama-lama jatuh cinta deh jadi. Jatuh cinta sama bajunya apa? Sama almetnya. Sama IMM-nya nih, bisa keterusan sampai 2 periode gitu kan. Terus sambil menyambil juga nih, sambil dapat tiba-tiba gitu kan, dapat relasi-relasi nih dari organisasi gitu, ikut-ikut lomba lah gitu, ide-ide gagasan dari teman-teman organisasi karena sharing gitu
gitu kakak. Oke, siap. Berarti kalau saya lihat Kak An ini agak-agak keren juga ya. Iya. Karena memang masuknya itu bukan karena suka gitu. Iya, bukan karena suka, bukan tadi dia bilang bukan suka juga, belum suka juga. Berarti ada satu yang menarik di sana itu ketidaktahuan tapi pengen gitu, ya. Ketidaktahuan tidak menarik tapi pengen masuk. Otomatis hal yang kecil itu kalau ada niat baik, ketika kita memang baik dan ingin berproses, pasti lama-lama hal baik itu jadi besar kan. Makanya awalnya itu kan gak tertarik ya, nggak suka ya. Tapi kesana bisa jadi bendahara umum. Siapa yang tahu kan? Luar biasa kan gitu. Namanya berproses. Padahal orang yang dari awal pengen organisasi pun belum tentu. Bisa jadi. Jadinya cuma anggota juga anggota lari-larian kan. Siapa tuh? Kan bisa jadi keren. Oke, mungkin kita minta narasumber ketiga mungkin kasih pandangan sedikit nih, Bang Alfian ini ya. Oke, tadi yang disampaikan ya, ada banyak tadi kenapa sih kita alasan-alasan pengen ikut organisasi itu udah sebagian disampaikan sama teman-teman sekalian. Cuman mungkin ingin saya sampaikan di sini alasan itu pasti banyak ya buat ikut organisasi. Entah itu yang tadi karena mau cari relasi lah ataupun tertarik sama almetnya ya. Iya, itu. Jadi alasan masuk organisasi itu bakal banyak ya. Akan beda-beda tentunya tiap orang. Mungkin ada beberapa yang sama tapi banyak yang akan berbeda dengan alasannya. Misalnya saya sendiri, mungkin saya jelaskan sendiri alasan saya tertarik masuk organisasi yang Almet Merah ini lebih ke karena sudah mendarah daging ya. Oh ya, dari IPM ya tadi sebelumnya. Sebelumnya IPM sudah ya kenal lah dengan yang udah sedikit tahu lah. Dan mungkin yang ingin saya garis bawahi di sini bahwasanya kita alasannya mungkin beda-beda, tapi di akhirnya tujuan kita satu. Dari tujuan kita satu ini, kita akan mendapatkan banyak poin-poin pengembangan diri. Jadi teman-teman yang mau masuk organisasi dengan alasannya silahkan. Anda masuk dengan alasan suka silahkan. Anda masuk organisasi dengan alasan apa tadi suka almetnya silahkan. Masuk organisasi karena punya cutting yang disukai. Jadi primadona silahkan. Teman-teman masuklah organisasi itu dengan alasan teman-teman. Cuman tadinya tujuannya satu, nanti organisasi itu apa? Dikembalikan ke diri masing-masing. Terus yang ingin saya garis bawahi di sini juga bahwasanya dengan organisasi ini nanti apa namanya ibarat kita lah belum pakai baju ya sama sekali. Di organisasi ini tiba-tiba kita ditambahin kaos dalam, tiba-tiba ditambahin kemeja, tiba-tiba ditambahin alat. Jadi ibaratnya dengan organisasi ini banyak yang akan menempel pada diri kita walaupun niatnya tidak ke situ. Misalnya saya dulu kurang ahli lah dalam misalnya bidang kayak gini, merapikan sound system, komputer dan sebagainya. Cuman ketika saya ikut organisasi yang niatnya itu nggak ada di awal, pengen belajar gimana sih ngedit kanvas dan lain sebagainya gitu. Cuma karena ngikut proker yang ada di IMM misalnya gitu kan dapat juga tuh, walaupun yang tadi niatnya bukan yang itu. Kira-kira seperti itu Mas Afri. Oke, terima kasih. Berarti memang sangat luar biasa ya pengalaman dari narasumber kita ini. Jadi memang hal itu perlu ya ketika kita masuk organisasi dan kita rasa itu baik, berarti banyak yang masuk kepada kita hal-hal yang baik juga ya Om ya. Oke, siap. Jadi memang pengalaman saya sedikit ya, kenapa saya itu suka merah gitu. Karena ada teman saya gitu, ada komunitas lu kata dia. Saya pikir iya gitu, gue pikir benar ada komunitas gue karena dia bilang begini, namanya IMM, Ikatan Maluku Merdeka kan? Ini Maluku Merdeka. Ikatan Maluku Merdeka di mana saya bilang? Kita aja di sana udah nggak mau merdeka kan? Karena kita udah Indonesia satu gitu. Kok bisa di Jakarta masih ada ternyata? Nah ternyata dia jelasin lagi bukan Maluku Merdeka tapi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh gitu ya. Udah kita tes masuk, timbul segala macam. Ternyata memang banyak pengalaman teman-teman juga sehingga saya bisa bercakap-cakap seperti ini, entah benar dan salahnya juga. Dan memang ini dari organisasi ya, sehingga bisa bisa nyusun kosakata yang kita bawa seperti apa. Memang dampak dari organisasi itu atau kausalitasnya itu bagus banget ya, sebab akibatnya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang memang terkadang ya, bahkan saya sendiri itu masih bingung gitu. Kira-kira Kayaknya saya tahu nih. masih bingung gitu. Karena ini yang paling susah ya, yang paling susah bahkan menjadi tabiat. Kalau teman-teman saya bilang bukan cuma di Bangka, tapi tabiat mahasiswa di Indonesia. Apa sih? Manage waktu. Nah, ini memang yang sangat sulit ya. Contohnya kita biasa organisasi rapat-rapat kecil ya, bukan rapat paripurna DPR ya. Kita rapat-rapat kecil lah di lembaga ataupun di ruang sidang ya. Itu kita patokan waktunya itu contoh 9.00 pagi ya, jam 9.00 pagi. Ntar kita datang tuh jam 1 jam 2 gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat besar dan harus jawab gitu. Kenapa dan bagaimana kan begitu. Nah mungkin ini narasumber kita bertiga juga sudah akhir-akhir ya. Otomatis masalah manage waktu juga saya pikir Juga semakin banyak. pengalamannya luar biasa juga ya, sehingga bisa tuntas dalam organisasi. Ada yang menjadi bendahara kan, bendahara umum, bahkan dia juga ikut program kampus kan, program kampus pemerintahan segala macam, dan masih bisa mengatur sistem ataupun kegiatan yang ada di organisasi. Adapun yang jadi kabit segala macam ataupun jadi sekretaris segala macam atau jadi anggota, tapi bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Mungkin saya ke saudari Ismin dulu kali ya. Saya sudah senyum-senyum dan Sama senyum-senyum kok. senyum-senyum nih. Sebenarnya siapa nih yang mau ditanya silakan. Oke, kita ke saudari Ismin dulu gitu. Bagaimana Anda ketika berorganisasi, bagaimana Anda memanage waktunya gitu? Seperti apa? Apakah memang kendalanya atau ada tips-tips untuk kita semua kalau organisasi itu manajemen waktu seperti ini loh, sehingga kita nggak tertinggal dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin bisa dijawab dulu saudari Ismin atau kakak Ismin. Ya, baiklah. Yang pertama ya maksudnya supaya memanage waktu gitu. Tentunya kita harus memprioritaskan mana nih yang lebih penting gitu. Oke. Dan kebetulan saat berkuliah saat ini dan alhamdulillah udah selesai kemarin programnya. Itu ada program kampus mengajar gitu ya teman-teman. Yang mana di kampus mengajar itu pemerintah menerjunkan mahasiswa gitu, menginginkan mahasiswa gitu ke lapangan, kemudian harus hadir di sekolah tersebut gitu juga kan. Sementara di sini saya juga kuliah, kemudian juga organisasi gitu. Gimana sih memanage waktunya itu? Nah, yang pertama tentunya prioritasin. Akan tetapi tetap hadir di sekolah situ, dan kemudian kita juga harus berkomitmen nih sama diri kita mana yang lebih penting. Kalau misalnya kayak kampus mengajar kemarin kan diharuskan ke sekolah gitu. Akan tetapi kita harus koordinasi lagi nih sama pihak sekolah. Pak, saya ada kegiatan ini, bisa nggak saya izin gitu. Nah, kemudian dari pihak sekolah kan akan juga mengerti ya, maksudnya kalau misalnya kita juga punya kesibukan lain gitu. Tapi jangan yang sering sekali gitu, sehingga nantinya takutnya pihak sekolah merasa tidak enak gitu, karena kan seharusnya kita sudah ditugaskan di sana gitu. Nah, setelah itu memprioritaskan, jangan ketinggalan juga nih kuliahnya gitu. Benar. Jangan ketinggalan juga kuliahnya gitu. Kemudian juga berkoordinasi atau berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Karena kan misalnya jadwal kuliah juga ada yang pindah-pindah gitu kan. Nah, cara memanagenya yang pertama prioritasin dulu, kemudian gimana sih abis ini, abis ini. Kalau bisa dibuat jadwal juga atau gimana gitu kan, agar tidak ada yang terlewat gitu, sehingga kita punya timetable kita sendiri masing-masing gitu. Karena kan apalagi di organisasi udah ada dari bidang ini tanggal segini harus ada kegiatan ini nih gitu. Nah, yang mana kita untuk hal itu harus juga ikut mensupport atau ikut hadir gitu dalam kegiatan itu. Makanya kalau menurut aku untuk memanage waktunya itu sendiri, yang pertama tentuin dari yang paling prioritas dulu gitu. Kemudian yang kedua baru buatlah timetable kita sendiri. Oke, luar biasa perhatiannya. Berarti
pengalaman Kak Smith ini sangat luar biasa juga ya. Jadi saya baca sedikit tadi, saya lupa baca memang prestasi daripada Kak Smith ya. Ya. Juara 1 poster dan fotografi Hesped di Universitas Darussalam ya. Juara 1 poster Edufest di Universitas Darussalam. Iya. Luar biasa. Salah satu penulis antologi perjalanan mahasiswa diselimuti terang laras. Masya Allah. Ya, kebetulan itu adalah buku yang dikeluarkan oleh dari IMM sendiri. IMM sendiri, Iya, dari IMM Merah sendiri ya. Iya. Berarti luar biasa. Terus beliau juga finalis Duta Genre 2022. Ya, kampus mengajar angkatan 5 ya. Lulus Iya. pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Makassar. Iya. Memang jadi perlu teman-teman ketahui bahwa memang Kak Smith ini, karena begini Kak Smith, terkadang ketika kita mengundang narasumber ke sini, itu pandangan atau ada pertanyaan, siapa sih narasumber itu kayak gitu? Apa dia sudah punya pengalaman terus jadi ada dari narasumber? Kadang begitu. Ya. Makanya ingin saya klarifikasi ataupun saya sampaikan di sini ya bahwa memang yang kita undang di sini sudah punya pengalaman ya. Tadi beliau juga sebagai penulis antologi ya. Bahkan jadi duta juga, bahkan beliau jadi ikut kampus pertukaran kampus ya, pertukaran mahasiswa ya di negeri Makassar sana ya. Selanjutnya sih bulan depan. Oh, bulan depan Berangkat. Masya Allah, berarti dari sekarang tadi agenda apa? Ikut Kampus mengajar yang kampus semester mengajar ini. semester ini, selanjutnya Kampus Pertukaran pertukaran mahasiswa. kampus. Aku kurang apa lagi, luar biasa memang, Ya, luar biasa. karena alhamdulillah pemerintah sudah mewadahi kita dengan Iya. kegiatan-kegiatan seperti itu. Benar, dan memang kita manfaatkan ya, Iya, sehingga menjadi atau menambah kemampuan kita lah ya ketika kita selesai, mungkin kita keluar turun ke masyarakat, kita bisa sosialisasi ke masyarakat, dan bahkan bisa mengajak ke masyarakat lebih luas mungkin gitu ya. Oke, terima kasih Kak Smith atas penyampaiannya yang tadi, memang sangat luar biasa dari pengalaman menulisnya. Jadi memang sedikit lagi bahwa prioritas itu perlu gitu ya, sehingga kita punya benar tadi timetable-nya itu harus jelas apa dulu yang harus kita selesaikan. Jadi harus selesaikan dulu. Kalau belum selesai jangan dulu, mungkin kita pindah satu dulu ya. Iya. Jangan dulu karena memang itu bisa kacak gitu ya. Apa bilang ambung tekan ruang gitu enggak, karena menit waktunya nggak sesuai. Satu belum selesai udah kita bikin yang satu kayak gitu. Jadi memang oke siap. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber kedua, Kak Aan. Memang pengalamannya luar biasa juga sih saya baca ya. Makanya teman-teman, saya baca prestasinya beliau ini sama saja kita bisa bikin buku satu chips gitu ya. Karena sangat banyak ini pengalaman beliau semua luar biasa. Baru di dalam Al-Quran semua makhrajul hurufnya itu tertulis semua gitu. Berarti dari pengalaman manage waktunya itu nggak perlu dilakukan lagi kalau Mas ya. Lagi luar biasa ini. Luar biasa ini ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke Kak Aan ya, Siti Nurjana ya, untuk kasih tips sedikit kepada kita, gimana caranya kita manage waktu atau bagaimana mahasiswa kita ini ketika kuliah dan berorganisasi, bagaimana cara kita untuk manage waktunya? Mungkin begitu Kak. Iya, kalau dari saya sih tadi udah dijelasin sama Kak Ismi ya. Tips-tipsnya Pak, biar Tunggu sebentar. Dari tadi ketika saya ada narasumber 1 ke narasumber 2, narasumber 2 ke narasumber 3, ada pembenaran terhadap pernyataan orang lain gitu ya. Ini gimana ini? Mungkin saya pikir ya bisa dibedain sedikit gitu ya, biar kita punya tips-tips yang berbeda gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang perjalanannya sama, karena satu kampus juga nggak masalah. Tapi yang kita minta mungkin agak beda dikit gitu ya, karena memang Bendum juga punya pengalaman luar biasa dengan prestasi yang banyak, itu kan manage waktunya mungkin lebih meningkat begitu ya. Oke, silakan Kak. Iya, kalau dari lebih ke praktek langsung Iya, aja ya, benar, gitu benar. yang pengalaman aku. Iya. Dulu itu kalian teman-teman pasti punya kan kalender di HP. Ya, Nah, Iya. aku tuh selalu ngasih timer di kalender HP gitu, tanggal segini ada kegiatan ini, terus jamnya segini gitu, didetailin gitu. Jadi nanti ada pengingat nih, oh tanggal segini ada kegiatan IMM, paginya kadang bentrok itu pasti ada hari yang sama, paginya ada bentrok, terus malamnya tuh harus rapat PKM gitu kan. Program yang aku kemarin ikutin PKM, jadi yang ketika jadi bendahara umum itu berjalan bareng PKM, bendahara umum, terus posisinya di semester
6 dan semester 7 itu magang 3 gitu kan, nanti yang akan dialami Alvin teman-teman. Magang 3 yang dimana harus praktek langsung ngajar di sekolah gitu kan. Itu 3 kegiatan ini berbarengan pada saat aku jadi bendahara umum gitu kan. Lumayan mumet juga. Terus ada hari di mana aku didelegasikan dari pihak kampus untuk muktamar di Solo. Masya Allah. Ya, ada expo muktamar gitu, memamerkan alat PKM yang tadi dibuat gitu kan, dipamerkan lah di muktamar gitu. Dan posisinya di situ aku lagi magang 3 gitu. Dan mikir dong, aduh gimana, dan posisinya di situ kuliah juga sambil seminar proposal skripsi, ya skripsi luar biasa. Tabrakan manajemen waktunya lumayan gitu. Yang aku atur di situ selain manajemen waktu adalah komunikasi, itu penting banget gitu. Karena dari semester awal udah namanya aku sekretaris gitu kan, berkomunikasi sama pimpinan-pimpinan gitu kan, belajar dari situ udah terdidik sampai akhirnya jadi bendahara umum dengan kegiatan yang bentrok. Oke, kita komunikasikan yang baik dengan dosen-dosen. Dengan dosen pembimbing saya, Pak, saya ada muktamar di Solo tanggal segini, saya kira-kira bimbingan bagaimana Pak gitu, agar akademik saya juga berbarengan gitu dengan semua kegiatan yang ada. Dan dosennya malah menjawab, oh saya juga ke muktamar, kira-kira Jadi bareng-bareng ya. iya bareng-barengan. Pada dulunya kayak gitu, akademik aman nih, skripsi kan buat semprot, ntar kan sidang ceritanya pas waktu itu. Terus magang juga ada penilaian magang nih, pas banget hari hanya. Kita komunikasikan juga nih, belajar komunikasi lagi sama orang yang memang baru nih, guru-guru magang gitu kan, baru-baru kita lihat gitu kan, guru pamong saya gitu. Saya komunikasikan juga, Pak, saya mendapatkan delegasi untuk muktamar gitu. Terus bapaknya, oh nggak apa-apa, berarti kamu berprestasi dong gitu, nggak apa-apa, bapak bangga gitu kan. Dan ke ini sekolahnya juga sekolah Muhammadiyah gitu kan, pas banget gitu kan, bapak bangga gitu, kamu udah di IMM berprestasi gitu, bapak dukung gitu, nggak apa-apa, silakan jalani gitu, dengan berbarengan kamu pasti bisa gitu, udah didukung lah, alhamdulillah ketiga-tiganya itu berjalan gitu kan, PKM, skripsi dan organisasi IMM yang bendahara umum ini juga berjalan seperti itu. Oke, cukup. Oke. Sibuk sekali beliau nih. Ntar saya baca sedikit prestasi beliau nih. Ketua tim, awalnya aja udah jadi ketua nih. Ketua tim pengusul kompetisi bisnis mahasiswa. Itu tahun berapa? Tahun 2020 kemarin ya? Iya, waktu pas awal, masih jadi maba gitu. Masih maba jadi ketua tim pengusul bisnis mahasiswa gitu. Udah, Masya Allah. Bibit-bibitnya dari mana ada? Yang kedua, ketua lagi nih kita. Ketua tim pengusul program kreativitas mahasiswa skema kewirausahaan tahun 2021. Jadi tahun pertama ke tahun kedua jadi ketua terus dia. Luar biasa ini. Terus peserta lomba penilaian kemajuan pelaksana program kreativitas mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah tahun 2020. Terus lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa skema PKM, PM, pengabdian masyarakat. Terus banyak banget yang ini ke bawah kreativitas mahasiswa ke skema PKM KC. Terus di bawah lagi lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa skema PKM. Jadi memang tingkatan dari PKM awal 1, kedua, ketiga memang lolos semua ya? Iya. Lolos semua ya? Iya. Jadi ketua lagi semuanya itu? Kalau yang tahun ini lolos kan alhamdulillah tahun ini 2 lolos. Oh 2 lolos? Iya, 2 Wah, skema. masih main, mas biasa langsung begitu ini mas. Salah dan mahasiswa ya? Iya. Gak salah sih kita narasumbernya nih. Iya, dari 2 skema ini kan untuk skema yang pertama ini Karsa Cipta gitu. Mungkin Oh, boleh iya. dijelasin sedikit nggak model Boleh, silakan. tentang kegiatannya ya. Program kreativitas mahasiswa ini ide-ide gagasan dari para mahasiswa gitu. Dari yang ide yang saya dapatkan itu dimulai dari berdiskusi sama teman-teman IMM gitu kan. Kayak di IMM ini yang saya alami ini tidak hanya di lingkup kampus saja gitu, tapi kita berterjun langsung ke lingkungan masyarakat gitu ya. Dimana program PKM ini juga menyentuh untuk masyarakat Indonesia gitu, karena kan skalanya prestasi di sini skala nasional gitu kan. Jadi alhamdulillah nih dari IMM juga menimbulkan gagasan dan ide-ide gitu. Terus didukung juga sama pihak dosen dan pihak kampus dan akhirnya terbentuklah
PKM ini dan diloloskan gitu. Untuk skema yang pertama ini kan karsa cipta gitu, jadi kita menciptakan sebuah alat gitu. Yang tahun kemarin juga kan udah ada alatnya dan udah dihakikan gitu kan. Haki ini penting teman-teman gitu. Haki ini kan ketika teman-teman mempunyai suatu alat itu perlu di originalitasnya agar tidak diduplikat dan segala macam gitu. Dan itu juga berdampingan sama PKM dalam pengurusan haki itu. Terus yang skema yang kedua adalah video gagasan konstruktif yang bareng sama Afifah nih yang sekarang lagi menjabat ya di bidang organisasi, dan sama ketua umumnya Sabri, ketua umumnya Ismi sama Alvin. Kita berdiskusi bareng itu kita gitu. Dulu yang sama ketua umum ini dia kan bidang netcom gitu kan, ngelihat nih potensi dari adik-adik, jatuhnya adik-adik ya adik-adik ini kayak video gitu, terkait video memang keprodian bahwa kurangnya media pembelajaran yang kita berdiskusi memunculkan gagasan gitu dari Yajid, dari Afifah, ayo kita maju yuk, kita buat proposal dan segala macamnya, karena kan sudah dilatih di IMM gitu untuk terkait keadministrasian terus keuangan. Nah alhamdulillah di accept gitu sama pemerintah gitu, dari puluhan ribu, 30.000 hanya 1.000 proposal yang diterima gitu. Dan bangga banget sih juga sih sama teman-teman IMM gitu, bisa memunculkan gagasan dalam diri ini gitu dari berdiskusi singkat itu Kak. Oke, sangat luar biasa ya. Syukur kita. Ya. Berarti kita dapat pengalaman baru lagi nih sebagai mahasiswa ya, untuk bagaimana mungkin hal-hal tersebut memang manage waktu itu sangat penting ya. Apalagi tadi saya pikir kalau dengan pengalaman KAN sebut tadi, kalau nggak cerdas, nggak pintar-pintar untuk manage waktu, ambruk kita. Tapi kita ya nggak selesai gitu, nggak tuntasin itu. Dia nggak bakal di ACC. Nggak bakal di ACC. Nggak bakal di ACC. Dan memang pengalamannya tadi bagus, manajemen waktu bagus, sehingga bisa tuntas. Dua-duanya lolos, tiga-tiganya lolos gitu-gitu. Bahkan jadi ketua semua bisa jadi ya. Masya Allah. Luar biasa. Makasih Kak An atas sharing-sharing luar biasa tentang pengalaman. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber ketiga kali ya. Kali ya. Aduh, setelah mendengar yang dua tadi, saya mikir mau kata gini. Mungkin ini teknis juga ya sama tadi kan tadi, bukan sama kontennya. Iya, teknis gitu. Kebetulan sekarang lagi sibuk-sibuknya ada 3 hal sekarang sibuknya. Yang pertama kuliah tentu saja ya. Yang pertama di kuliah. Yang kedua organisasi tentunya. Dan yang ketiga saya juga sudah sekarang sementara bekerja sebagai pengajar gitu. Untuk membagi ketiga hal tersebut bukan hal yang mudah. Benar. Nah tadi sempat disinggung sama Mbak Ismi ya. Ada namanya skala prioritas. Jadi di kampus kita ini, khususnya di fakultas kita kan, agak riskan ini. Kita ada ketentuan absensi ya. Iya, benar. Kalau saya tidak salah ingat ya, saya juga kadang agak jarang mengkoreksi ini. Kalau nggak salah di atas 75% ya, kita harus mencapai di atas 75%. Kalau di bawah 75 biasanya kita nilainya nggak keluar. Iya, nggak bisa. Nah, jadi memang ada beberapa kelonggaran di situ. Jadi berangkat dari situ kita sudah bisa membagi-bagi lah istilahnya. Misalnya saya mungkin ceritakan aja semester yang telah berakhir kemarin di semester 6. Nah di semester 6 itu di pertengahan semester saya mendapatkan tawaran untuk mengajar. Nah, jadi salah satu cabang Muhammadiyah di Jakarta Selatan ini mungkin saya sebutkan saja di Rumah Tahfiz Sohibul Quran pimpinan cabang Muhammadiyah Kebon Baru di daerah Tebet. Nah itu saya mendapatkan tawaran mengajar, kemudian alhamdulillah saya juga terima tawaran itu. Kemudian ketika saya berdiskusi kontrak bekerja itu mengajarnya, di situ menyebutkan bahwasanya saya harus masuk mengajar dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bisa dibayangkan nggak tuh dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sementara lagi kuliah. Kuliah semester 6 tuh lumayan banyak mata kuliahnya. Organisasi sebagai kabin.
Nah pas di situ saya pas kontrak mengajar itu saya kemudian mikir gimana baginya nanti ini baginya gimana nanti. Kemudian mikir-mikir saya mikir-mikir dulu dan akhirnya kayaknya bisa deh dengan mengatur skema prioritas tadi. Oke, saya terima dan saya jalani. Nah menariknya ternyata ketika saya terima tadi tawaran mengajar tadi, ternyata tidak untuk mengkondisikan sesuai dengan perkuliahan itu ternyata nggak ribet, nggak susah. Karena memang sebenarnya kadang itu takut ya. Padahal sebenarnya itu nggak semenakutkan itu loh. Misalnya ketika memang di perkuliahan ada yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, ya tinggal izin gitu sama dosen. Apalagi dosen kita kan sebagian juga mantan aktivis dan lain sebagainya. Juga mengerti kalau kita di luar ada kegiatan lain selain kuliah, yang juga kegiatan itu juga mengembangkan diri. Jadi dosen itu tahu ini kegiatannya bermanfaat juga. Jadi kadang kita izin ternyata masih dihadirin loh. Jadi absennya nggak masalah gitu. Nah kemudian misalnya di perkuliahan ada yang nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Misalnya kemarin kita di semester 6 ada micro teaching ya kalau nggak salah kemarin ada micro teaching. Nah itu harus praktek satu-satu maju. Nah kan itu nggak bisa ditinggalkan kan, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa online dan lain sebagainya. Jadi ya udah gantian kita izin di tempat mengajar. Mohon izin Pak, saya hari ini nggak masuk ya karena saya ada praktek yang nggak bisa ditinggalkan. Ya udah izin aja nggak apa-apa begitu. Kalaupun memang nanti masalahnya kegajian di potensi kan itu udah resiko. Namanya dari awal kita udah terima. Jadi sama juga dengan organisasi nantinya. Misalnya saya sekarang menjabat sebagai ketua bidang tablik ya di MMFI. Jadi seperti tadi kalau memang nantinya ada yang harus izin dan nggak apa-apa izin aja, namanya teman-teman kita juga punya kegiatannya gitu. Tapi ya ini yang harus ditapikan ya. Tapi jangan jadi alasan gitu loh, jangan jadi tiba-tiba izin aja terus ya izin nggak ikut kegiatan di apa ngajar gitu. Saya nggak bisa datang kampus, kenapa ngajar? Ya sampai begitu ya. Gitu. Iya, jangan sampai seperti itu. Yang tadi, kalau memang ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan ya udah izin aja nggak. Kira-kira seperti itu Mas Adri. Oke, makasih ya atas pengalaman-pengalaman yang diceritakan terkait dengan manajemen waktu. Memang dari 3 narasumber yang sudah disampaikan banyak ya pengalaman-pengalaman atau cerita yang kita dapat bahwa memang yang pertama tadi prioritas itu perlu ya, kita harus menyusun. Yang kedua memang sama mungkin ya prioritas yang memang itu ya prioritas yang unggul untuk kita nyusun skemanya seperti apa sehingga bisa berjalan dengan baik. Termasuk tadi Bang Alfian juga ya. Mungkin saya sedikit prestasi dari Bang Alfian ya. Salah satu lulusan terbaik Ponpes, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Gumbara Makassar tahun 2018. Makassar ya? Iya, Sulawesi Selatan ya. Oke. Yang kedua santri pertama khatam 30 juz. Masya Allah. Dalam program pendidikan guru Hafiz Quran di Salatuna, Jakarta Selatan 2019. Dan juga perwakilan Sejabotabek dalam MHQ se-ASEAN ya. 2019. Buset. Enggak, mungkin sedikit klarifikasi ya prestasinya. Gitu. Kemarin pas tim panitia minta prestasi, ya udah saya bilang prestasi aja ya. Ini prestasi yang udah lampau-lampau semua. Iya, nggak apa-apa, bisa. Jadi mungkin kalau yang di perkuliahan mungkin lebih banyak ke karir ya. Oh, karir ya. Ya, selama saya berkuliah ini lumayan banyak, termasuk sekarang ya yang tadi ngajar di cabang Kebon Baru. Sekarang juga saya ada beberapa panggilan untuk mengajar secara privat. Bahkan salah satu murid saya itu orang besarnya Dikti Muhammadiyah. Oh iya, Masya Allah. Jadi kalau yang tadi mungkin itu prestasi tempo dulu ya. Jadi memang saya nggak sadar juga sih ternyata di samping kita ini ada seorang hafiz juga gitu ya. Sangat luar biasa. Mungkin bisa jadi pada hari ini kita sharing-sharing tentang organisasi. Kita bisa bikin podcast selanjutnya, kita bisa sharing tentang tips-tips biar kita bisa habis 30 juz kali ya. Kan begitu, karena saya juga butuh tapi nggak bisa-bisa saya terus gitu. Ya kan? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, minum dulu. Biar apa sedikit minum. Mungkin karena kantangnya lagi kering kan. Bu Bendum minum dulu. Walaupun Anda sudah mantan, tapi saya masih hargai Anda sebagai Bendum saya.
Oke, mungkin selanjutnya terkadang banyak opini di luar yang dikembangkan oleh orang-orang di luar ya terkait dengan apa namanya, atau ini opini yang dibangun teman-teman organisasi gitu ya, bahwa benar ternyata organisasi itu adalah salah satu, saya katakan perahu gitu ya, perahu atau kapal yang nanti membawa kita ke titik daripada apa namanya, kemampuan kita atau kesuksesan kita gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini sebagai teman-teman narasumber di sini backgroundnya organisasi gitu ya, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait dengan pertanyaan ini. Jadi terkait menjadi organisasi sebagai kendaraan bersama gitu, kendaraan bersama. Apa sih kendaraan bersama itu? Apakah memang di organisasi itu nanti kita dapat jodoh kan gitu, ya kan, bisa jadi kan, ya kan, atau di organisasi itu kita mendapat semuanya itu pasti teman baik kita, ataukah memang di organisasi itu ada teman baik, ada juga teman yang setidaknya tidak menyukai kita, mungkin begitu. Jadi poin pertama saya ke Bang Alfian dulu, Mas Alfian dulu kali ya, untuk sharing-sharing itu. Ini terkait pertanyaan saya tadi tuh, terkait kendaraan, mungkin bisa dijawab dulu. Ya, mungkin yang pertama saya bisa sampaikan di sini bahwasanya saya sepakat ya dengan istilah bahwasanya organisasi itu bisa menjadi kendaraan menuju kesuksesan. Yang seperti udah kita ngobrolin dari tadi nih, dengan organisasi ada ide-ide baru kayak tadi Mbak Aan langsung bisa tembus pegang dari organisasi jadi ketua kan? Iya, dari Mbak Ismi dengan organisasi itu pengalamannya banyak sehingga pas mengajar kan lebih enak gitu. Nah, sebagainya. Jadi benar dari organisasi ini bisa menjadi kendaraan bagi kita gitu, kendaraan untuk menjadi lebih baik. Cuman tujuannya jangan sampai tujuan kita masuk organisasi itu tadi, organisasi biar kita dijadiin alat begitu. Padahal kita nggak niatkan jadi alat pun tetap kita bakal dapat gitu nantinya. Mungkin sedikit pengalaman saya yang tadi saya bilang saya mengajar ya. Nah itu juga nggak jauh-jauh dari organisasi. Orang di sana di cabang Bogor itu setelah melihat beberapa orang ya untuk sebagai calon guru di sana pengajar. Ternyata di antara calon itu yang punya background organisasi yang kan tempat mengajar saya Muhammadiyah ya. Yang background Muhammadiyah saya sendiri, jadi otomatis yang kepilih buat ngajar itu ya saya. Jadi itu bisa dikatakan kendaraan juga kan. Kendaraan juga. Ada bisa menjadikan kita mendapatkan walaupun belum bisa dikatakan sukses ya, cuma menuju ke sana. Menuju kesuksesan benar. Begitu. Kemudian mungkin sedikit pesan saya. Buat kita semua ya, mungkin biar nggak salah ya, saya bacakan aja ya. Jadi di Al-Quran itu mungkin agak populer lah, cuman saya baca aja. Dari surah Az-Zumar itu ada kutipan ayat wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang masuk surga itu yang berbondong-bondong. Nah, kalau kita pikir siapa sih orang-orang yang berbondong-bondong itu? Salah satunya orang-orang berorganisasi. Karena organisasi itu orang-orang yang berkelompok, orang-orang yang berbondong-bondong tadi orang-orang yang berkelompok. Jadi di organisasi ini bisa kita jadikan kendaraan sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Tapi yang tadi saya tekankan ya jangan sampai jadi alat doang. Gak usah diniatkan begitu deh. Iya. Niatnya yang lillahi ta'ala gitu, yang bagus-bagus nanti bakal ngikut sendiri. Gitu Mas Sabri. Oke. Sangat luar biasa ya. Memang kalau Hafiz yang berbicara itu pasti nggak lari daripada kutipan dalil yang paling sakral gitu ya. Jadi memang disampaikan surat Al-Zumar kan ya. Berarti kan tadi tentang berbau bila jannah Zumara ya. Memang jadi organisasi itu kan kenapa orang itu ketika masuk organisasi dan bahkan membuat satu struktur organisasi itu dengan sumber daya manusia yang banyak. Karena memang salah satunya itu berbondong-bondong dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat mungkin ya. Iya, fastabiqul khairat mungkin. Apalagi IMM ini ya, salah satu namanya itu diambil dari namanya Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Muhammadnya di dalam. Dan memang kalau saya pikir teman-teman yang ketika masuk di organisasi IMM, alhamdulillah ya. Artinya dia punya pengalaman, backgroundnya yang memang
ini loh salah satu jalan untuk kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga sampai kepada akhirat gitu. Ya gitu masih kali ya. Mungkin sedikit tambahan ya. Iya. Nah, di apa namanya? Benar ya tadi Mas Abri katakan IMM ini bisa mengantarkan kita ke sana gitu. Iya. Dan ada baru-baru saya mengikuti pelatihan Baitul Arqam di apa namanya? Di Cempaka Putih ya. Nah, di situ salah satu ayahanda kita dari pimpinan wilayah itu mengatakan apa namanya? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iya. Ya masuklah kamu ke dalam hambaku yang bagaimana? Nah disambungkan sama ayat yang tadi hambaku yang terus apa namanya tidak lepas dengan ibadah. Salah satu yang selalu tidak pernah lepas daripada ibadah adalah organisasi. Benar. Secara spesifik mungkin karena kita di sini alamat merah ya. Iya, benar. Jadi kalau kita hubungkan lagi pada kuliah ibadi, ibarat itu bisa dikatakan masuklah kamu ke IMM, pada kuliah jannati, maka masuklah kamu ke surga. Jadi itu yang kita harapkan ya teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu. Kita memang bagus ya kalau kita berbicara atau yang berbicara seorang hafiz juga karena adem gitu penyampaiannya. Iya. Sumber ilmunya itu memang ilmiah gitu ya sehingga menjadi amalia begitu. Oke. Begitu kali ya. Oke. Mungkin kita ke Kak Ismi dulu kali ya. Ketika saya lihat senyum-senyum terus nih guys. Kita ke Kak Ismi dulu. Mungkin silakan Kak Ismi untuk kasih pandangan terkait soal tadi saya. Silakan. Organisasi sebagai kendaraan. Iya. Nah, ini benar sekali ya teman-teman. Maksudnya ketika kita mengisi CV atau sebuah resume untuk pekerjaan atau sebuah seperti hal ikut program yang lainnya gitu. Seperti saya kemarin kayak kampus mengajar, PMM atau MSIB mungkin teman-teman yang lain ikutan gitu. Nah di dalam hal tersebut tentunya kita juga menyantumkan pengalaman kita dalam organisasi baik pun prestasi gitu. Makanya dalam hal itu perlu gitu ya, karena tentunya orang yang merekrut kita gitu, seperti yang saudara Alvin katakan tadi, saya sekolahnya sekolah Muhammadiyah gitu. Nah kemudian dari beberapa calon itu karena ada orang Muhammadiyah di dalamnya akhirnya dipilih lah gitu kan. Iya. Nah itulah makanya dari organisasi tersebut kita juga bisa menjadi kendaraan atau apa ya, karena orang tuh kan lebih mencari orang yang berpengalaman, bukan mencari orang yang maksudnya harus diajari lagi kembali gitu kan. Makanya organisasi ini adalah salah satu hal atau cara dalam kita menggapai sesuatu yang kita inginkan nantinya atau untuk mempermudah kita nantinya dalam suatu pekerjaan. Apalagi kalau misalnya dengan relasi tadi dalam organisasi gitu ya, telah kita temui banyak orang atau misalnya nanti kita kesusahan gitu kan. Nah nanti ini juga bisa menjembatani kita dalam mencari pekerjaan gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Oke, berarti memang benar juga ya. Iya. Organisasi itu salah satu kendaraan buat menuntut kita ke hal-hal yang lebih baik atau dalam kesuksesan pada diri kita gitu ya. Oke, terima kasih guys atas sharing-sharing. Mungkin kita langsung ke narasumber yang ketiga kan untuk bisa menjawab gitu ya. Apa benar organisasi ini adalah kendaraan buat kita menuju kepada kesuksesan, atau mungkin ada pandangan lain dari Kak An, itu nggak benar, itu salah gitu mungkin ya. Oke, silakan Kak An. Iya, kalau dibilang benar, tapi harus ada tanda kutipnya nih. Nah, itu yang kita jelajahin. Tanda kutipnya di organisasi ini selain dijadikan sebagai kendaraan, tapi ingat di dalamnya ada sebuah amanah. Iya. Jangan lupa gitu, jangan hanya dijadikan sebagai kendaraan aja gitu, tapi ada amanah yang kita pegang di situ kan, yang dimana harus kita penuhi karena yang tadi Alvin juga udah sebutkan bahwasanya nanti organisasi ini akan ditarik juga sampai ke akhirat nanti gitu, pertanggungjawabannya juga. Iya. Di sini yang megang amanah-amanah berat gitu kan, diingat lagi amanahnya bahwasanya organisasi sini bukan hanya sebagai kendaraan saja gitu, tapi ada amanah penting di dalamnya gitu. Kendaraan sudah pasti memang organisasi ini akan menimbulkan hal-hal positif bagi diri kita sendiri gitu kan, yang nantinya apalagi organisasi IMM ini
tidak hanya di internal kampus gitu, menitik beratkan di lingkungan masyarakat pun IMM di sini juga terjun gitu kan. Jadi seperti itu Kak. Oke, Kak Aan ya, kasih Kak Aan benar. Jadi memang amanatnya itu juga penting ya. Amanatnya itu penting. Jangan sampai lupa mana dia. Jangan sampai lupa amanat yang dibani tadi ya, di bawah tadi gitu ya. Karena memang salah satu ketika orang amanah itu kan bisa dipercaya ya. Makanya ketika orang nggak amanah, itu orang itu temannya itu bukan benci terhadap dirinya gitu, tapi nggak percaya lagi sama dia kan begitu. Itu yang harus kita hindari. Benar. Berarti secara kesimpulannya dari 3 narasumber kita ini bahwa benar ya, organisasi itu yang nanti bisa dikatakan menopang kita gitu, atau bisa dikatakan membantu kita untuk meraih kesuksesan yang ada pada diri kita atau kepada kemampuan kita yang kita kembangkan gitu ya. Karena memang ada satu filosofi ya yang saya dapat daripada cendekiawan Islam ataupun cendekiawan tentang pembuatan buku ataupun tentang quotes yang mereka buat. Jadi memang ketika kita mau cerdas atau ketika kita mau pintar, itu bukan kita diajarkan, tapi kita belajar. Iya. Karena memang ada satu dia bilang, ketika kita dosen itu ajarin kita atau ajar kepada kita bahwa itu adalah materi atau pelajaran yang berbentuk sedekah. Tapi yang kalau kita belajar itu benar-benar gitu. Artinya itu benar-benar yang salah satu kewajiban kita untuk belajar dan mencari gitu. Dan itu yang akan menjadi salah satu pengingat buat kita untuk bisa menjadi orang kedepannya lebih sukses, karena kita punya pengalaman yang luar biasa gitu kan. Kalau saya katakan tadi Bang Mas Alvi ini punya hafalan 30 juz gitu ya. Kalau saya pikir kalau beliau hanya duduk diam dan rebahan segala macam, saya pikir nggak sampai 30 juz gitu. Tapi coba kita tanya pengalaman beliau, apa yang dia lalui dalam hal mencapai 30 juz itu, ya kan? Pasti sangat berat gitu ya. Jatuh bangun gitu, kecewa, otaknya udah mau pecah, udah mentok kan segala macam, harus mandi subuh kan gitu, apalagi ngantuk-ngantuk, ya kan? Duduk hafalan buka Quran, tiba-tiba udah tidur di depan Quran kan gitu, padahal di dalam kamar kasurnya bagus. Ya enggak? Iya. Tapi memang itu pengalaman yang luar biasa ya, saya pikir ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang kalau secara kesimpulan dari teman-teman yang tadi, nanti saya punya pertanyaan satu lagi, tapi secara kesimpulan memang sesuatu yang kita lalui itu harus butuh keyakinan ya, harus butuh percaya diri. Makanya kalau saya bilang keyakinan itu adalah fondasi keberhasilan mungkin ya, fondasi keberhasilan bahwa ketika Anda mau merajut sesuatu atau melakukan sesuatu, wah yakin Anda bisa gitu. Ya, dan niat. Dan niat, benar. Keyakinan dan niat yang kuat, ya kan? Karena memang ketika Anda kecewa dan tidak bisa untuk bangun lagi, orang lain tidak bisa membangunkan diri Anda kecuali Anda untuk membangun diri Anda sendiri, kan begitu. Oke, mungkin untuk terakhir ya, karena memang kita mungkin sudah di ujung Batasi waktu juga. Ya, ada batas waktu juga nih. Kita sibuk-sibuk nih. Sibuk ini ya. Keren. Jadi memang kita kembali kepada tema sih ya. Kita kembali kepada tema. Kata siapa dengan berorganisasi tidak dapat berprestasi. Saya minta penutup mungkin ya. Closing statement. Closing statement. Oke. Mungkin closing statement dari masing-masing narasumber ya. Tapi saya minta untuk berbeda ya. Iya. Jadi kalau satu sudah menyampaikan, jangan kutip lagi. Benar tadi kata si Dian. Jadi sama semua nih gitu kan. Mending tadi saya suruh satu aja yang berbicara kan gitu. Oke, memang kata siapa dengan berorganisasi tidak dapat berprestasi, ya kan? Ini satu hal yang harus dipertanyakan dan butuh jawaban yang konkret saya pikir. Oke, mungkin saya ke saudari Aan ya, untuk menjawab dari pendapat sendiri gitu ya, terkait dengan benar loh, kata berorganisasi itu bisa meraih kita untuk berprestasi. Mungkin begitu. Silakan. Iya, itu benar banget sih. Emang dalam berorganisasi itu ya
kalau bahasa anak gaulnya itu nggak cuma buat wasting time, nggak cuma buang-buang waktu gitu, tapi di situ di dalamnya tuh ada hal-hal positif yang bisa dimana kita tuh meraih prestasi gitu. Nggak hanya prestasi aja gitu, namanya juga organisasi kampus yang dimana skala prioritasnya juga itu ada akademik gitu. Yang sudah aku alami kan alhamdulillah baru kemarin yudisium kan, alhamdulillah tertib akademik aku pun selesai tahun ini gitu kan, tepat waktu, dan alhamdulillah juga kemarin dipilih menjadi perwakilan mahasiswa prodi untuk menyampaikan kesan-pesan gitu dari sana. Kurang apa lagi Mas ini Mas? Ya dari angkatan PAI, terus akademik aku alhamdulillah juga selesai, terus organisasi aku pun alhamdulillah diamanahkan ya. Menurut aku udah sangat-sangat tinggi banget ini ya jadi bendahara umum gitu kan. Dan organisasi aman, terus prestasi pun alhamdulillah gitu tahun ini juga diberikan oleh Allah untuk lolos nih pendanaan PKM, langsung dikasih 2 skema gitu kan. Berarti dari pengalaman yang aku alami, hal ini sangat tervalidasi gitu kan. Oke, gitu ke moderator. Oke, makasih Kak An ya atas kesimpulannya ya mengenai dengan tema kita pada hari ini gitu. Oke, selanjutnya mungkin senyum lagi guys meeting. Aduh. Saya langsung ke guys meeting dulu dah. Soalnya udah senyum nih. Aku saya lempar tiba-tiba mukanya asam lagi kan. Oke guys, silakan. Closing statement ya. Mungkin sedikit apa ya? Closing statement dari saya gitu. Kemudian satu sih ada mafuzat dari bahasa Arab gitu ya, yang mana menjadda wajada gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia gitu. Nah maksudnya di sini ialah bersungguh-sungguhlah kita di organisasi, kemudian mendapatkan berbagai pengalaman gitu. Pastinya nanti juga akan menghasilkan kedepannya gitu. Dan maksudnya di sini ialah juga kuatkan dari niat, kemudian tekad kita, keyakinan kita gitu. Dan apa ya? Kalau menurut aku teruslah berpositif thinking thinking gitu. Karena hindarilah hal-hal yang negatif gitu ya, pikiran-pikiran negatif gitu. Misalnya banyak opini-opini di luar sana gitu ya, yang menganggap bahwa gak usah ikut organisasi dan segala hal macamnya gitu. Akan tetapi teruslah berpositif thinking gitu, bahwa dengan berorganisasi nanti juga melahirkan hal-hal yang positif dan dapat menunjang kita di masa depan gitu. Oke, sudah cukup. Asmi. Mungkin kita langsung ke narasumber ketiga kita ya, Mas Alfi ya. Silakan untuk kesimpulan kita dengan tema kita. Nah, terima kasih Mas Sabri. Sebelum terakhir saya klarifikasi, nama saya Alvin ya. Tadi panggil Mas Alvin ya. Alvin ya. Alvin Tofler tuh. Berarti dari tadi saya panggil nih beliau nih ramatinya parah dong. Enggak jelas. Begitu ya. Ya, di akhir kita. Oke, siap. Namanya Alvin. Oke. Lanjut Mas lagi. Siap. Closing statement saya terkait tema kita, panitia mungkin dinyalakan dulu ya. Gak mati ya. Saya teringat kemarin di pekan ta'aruf tahun 2022 ya kalau salah. Itu Mas Huda selaku yang sekarang menjabat sebagai ketua DPM pernah mengatakan begini. Di kampus, pintar-pintarnya kita di kampus itu, sepandai-pandainya kita kampus, serajin-rajinnya kita itu pasti nilai yang paling tinggi bakal kita dapatkan adalah nilai IPK 4,0. Nah, dari 10 nilai kita cuma dapat 4. Nah, kalau kata Mas Huda, 6-nya itu ada di organisasi, kira-kira seperti itu. Jadi masuk. Jadi cuman ini ada sedikit cumannya dari saya. Oke. Yang namanya organisasi itu pasti banyak yang tidak enaknya dalam itu di dalamnya. Pasti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kira-kira seperti itu. Nah, tapi namanya organisasi, kita nggak sendiri, kita ramai-ramai, hilangkan ego kita, tapi
kita yang dikedepankan adalah rasa kebersamaan kita. Dengan rasa kebersamaan ini, maka pertanyaan ini bisa terjawab. Kata siapa dengan berorganisasi tidak dapat berprestasi? Contoh konkretnya adalah Mbak Aan tadi. Dengan beliau tadi membangun relasi dengan teman-teman dia yang tadi dengan bertukar ide, pikiran dan sebagainya, maka lahirlah prestasi seperti yang dijelaskan tadi. Gagasan baru ya, tapi itu prestasi semua. Nah makanya tadi hilang. Kalau di organisasi itu pasti bakal menemukan yang tidak sesuai, tidak diinginkan, tapi hilangkan ego kita, kedepankan kepentingan bersama. Dengan kepentingan bersama itu justru maka lahir prestasi, entah itu bagi diri kita sendiri atau teman-teman kita seorganisasi. Kira-kira seperti itu Mas Andre. Oke, terima kasih ya untuk narasumber ketiga, narasumber yang terbaik yang memang punya pengalaman yang sangat banyak ya. Jadi memang jadi untuk teman-teman semua bahwa sedikit dari saya ya, organisasi itu memang membawa manfaatnya sangat besar ya. Kenapa? Yang pertama kita punya relasi ya. Apalagi ini mungkin kepada teman-teman yang merantau mungkin ya. Teman-teman ya anak rantau ya, jauh-jauh ke sini, kalau Anda nggak punya teman ngapain ke sini ya kan? Hidup susah. Ya, hidup nanti susah gitu kan. Nanti nggak bisa nginep di kos kan. Iya kan. Lagi lapar-lapar kan jadi bang lapar nih bang kayak gitu kan. Udah kesini kosan aja gitu. Atau ke rumah aja sini kita makan. Nah itu salah satu relasinya dalam organisasi mungkin. Dan juga memang organisasi juga menghadirkan pembaharuan dalam diri kita mungkin ya. Mungkin dulu Bu Bendum itu belum jadi Bendum, nggak tahu gimana cara ngurus administrasi keuangan kan begitu ya kan, nggak tahu ini apa sih, ini apa namanya penjumlahan seperti apa sih ya itu kan. Kalau beliau dari SD SMP mungkin matematikanya bagus ya nggak apa-apa kan. Mungkin bisa pengalaman sih, tapi cara mengatur strukturnya itu kan belum terlalu pengalaman kan ya nggak. Dan memang ketika beliau masuk lebih berpengalaman lagi ya kan. Kalau nggak masuk organisasi saya pikir agak sedikit sulit ya untuk apa namanya mengetahui ataupun apa namanya bisa terhadap hal itu ya. Iya. Jadi memang teman-teman semua, saya ingin membaca satu quotes daripada Jalaluddin Rumi ya, Jalaluddin Rumi. Jadi kata beliau, tadi sudah disampaikan teman-teman di bawah dalam surah Al-Jumar ya. Terus di menjada wajada ya. Terus timbul pertanyaan yang tadi dalam organisasi itu mau bersama. Jadi kata Jalaluddin Rumi, cinta itu doa kata beliau. Ya, cinta itu doa. Jadi doa adalah cinta gitu. Jadi hal ini dibalik pun tetap satu, ya kan? Cinta ditaruh posisi doa tetap satu, doa ditaruh cinta pun tetap satu. Artinya apa? Bahwa siapa yang mencintaimu dan siapa yang mendoakanmu, berarti dia sudah sampai tahap benar-benar mencintaimu karena Allah. Pertanyaan saya, kita hidup ini kita cari ridho siapa kalau bukan Allah? Kan begitu. Apa mau cari ridhonya pacar kita kan enggak? Kan gitu. Atau bahkan ibu kita sekalipun tidak bisa untuk kita minta ridho kan? Secara untuk kita ketika kita balik ke asal kita sana kan? Asal ridho. Maka kesimpulan dari Jalaluddin ini benar tadi sudah disampaikan dari apa namanya? Mungkin ada indikasi terhadap dari guru beliau juga bahwa organisasi ini benar salah satu yang menopang kita untuk berprestasi kan begitu. Benar kata Jalaluddin Rumi ini bahwa dalam organisasi akan menghadirkan cinta dan doa, ya kan begitu. Kenapa? Di situ dia menghadirkan saling tolong menolong, ya kan. Ketika ada teman yang salah pasti dia doakan, ya Allah mudah-mudahan orang ini baik ke depannya, ya kan begitu. Apalagi cinta, ketika dia kesulitan kita bantu, entah itu empati bahkan simpati, ya kan begitu. Makanya disampaikan dalam bentuk kekeluargaan. Makanya organisasi itu disampaikan salah satu wadah seperti keluarga gitu. Anda tahu watak dia, Anda tahu apa namanya pemikirannya seperti apa, dan itu Anda belajar untuk mempersepsikan pendapat orang masing-masing. Ya, kemungkinan gitu ya. Jadi kesimpulan saya, jangan nanggung-nanggung ketika Anda mau berorganisasi. Jangan jadikan formalitas, tapi jadikan integritas. Kenapa? Karena memang itu hal yang paling sulit kalau kita tidak yakin, ya kan? Makanya saya bilang yakin itu salah satu pondasi kesuksesan, gitu, ya kan? Jujur kalau pengalaman sedikit, saya dulu nggak bisa ngomong kayak gini, ya kan?
Makanya Ya, saya susah ya. ketawa, teman-teman Jawa saya katakan rasis gitu ya. Karena ketika saya ketawa, saya berbicara, mereka senyum-senyum sinis gitu. Ada apa di balik ini? Kata memang bahasa saya yang ada asing gitu. Bahasa saya nggak ada asing. Ada ngomongnya keras gitu kan, ngomongnya nggak jelas kayak gitu kan. Dan memang itu pengalaman ya, sehingga saya bawa ke sini, saya sampaikan ke sini, saya belajar dari teman-teman itu, itulah fungsinya teman-teman. Sehingga saya nggak tahu di sini saya bicaranya bisa apa tidak kan, nggak yakin. Tapi memang dengan pengalaman teman-teman meyakinkan kepada saya bahwa Anda bisa, dan Anda yakin Anda bisa lanjut. Akhirnya saya bisa ngambil tawaran ini jadi moderator segala macam, sehingga bisa bercakap-cakap dengan teman-teman narasumber yang luar biasa. Mungkin itu kesimpulan dari saya dan kesimpulan dari teman-teman narasumber tadi. Untuk teman-teman di sana mungkin sekian dari kita ya, yang dimana Pomfa ya, Pomfa Podcast with PPK IMM FAI Hamka. Mudah-mudahan podcast ini nggak cukup hari ini, tapi nanti bisa dikembangkan oleh kabit-kabit Medcom ya, untuk bisa membawa isu-isu ke depannya seperti apa, bahkan bukan cuma isu organisasi, bahkan isu dalam hal kinerja mungkin ya. Karena memang kita di kampus itu pastinya ada bahan-bahan yang kita pelajari yang nanti kita bawa ke iya kan, menarik juga untuk kita ketika turun di lapangan kerja nanti. Dan mungkin impact ataupun fungsi dari organisasi untuk dunia kerja. Mungkin tema itu kita bisa bawa lagi dan kita bisa diskusikan di sini. Dan bahkan kita bisa mengundang narasumber ini juga ya. Karena pengalaman juga sudah luar biasa sampai keluar kota ya. Sampai keluar kota, sampai turun ke masyarakat, ke sekolah gitu ya. Otomatis sosialisasinya, negosiasinya dalam masyarakat nggak perlu dilakukan lagi Mas ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman narasumber. Kak Aan, terima kasih sudah hadir di sini membersamai kita dalam podcast Pomfa ya. Dan juga Kak Ismi, terima kasih yang sudah membersamai kita di sini. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses sama Kak Aan juga, Siti Nurjana, dan juga Kak siapa tadi Mas? Alvin. Alvin. Saya kira Alvin ya. Nah, soal teman saya di rumah ada Alvin juga gitu ya. Jadi saya ikut sama Alvin. Oke teman Kak Alfian yang luar biasa, mungkin saya Alfi ya. Kak Alfi, saya titip salam satu sih ya. Anda punya pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu Anda punya ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Bukan tidak bisa siapapun, tapi susah dimiliki oleh orang gitu. Artinya hafalan 30 juz. Bahkan saya pun pengen gitu, tapi nggak sampai gitu. Bahkan surat 30 pun nggak selesai gitu kan ya. Nah, mungkin doakan bisa selesai 30 juz gitu ya. Oke, mungkin itu satu pesan dari saya, pegang terus, murojaah terus, bisa ke depannya menjadi salah satu kebanggaan masyarakat, kebanggaan keluarga dan juga kebanggaan buat bangsa gitu ya. Karena orang yang hafal 30 juz susah dicari. Mungkin sekian daripada satu pondok pesantren, bisa katakan 5 bahkan 10 orang aja bisa lolos dalam 30 juz kan gitu. Oke, mungkin terima kasih dari saya, penutup dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi. Kedepannya sukses selalu membersamai. Mudah-mudahan organisasi yang kita naungan ini, yang kita masuk ini, membawa satu dampak yang luar biasa pada kita, menjadi perubahan dalam diri kita. Oke, cukup sekian dari saya. Salam dulu. Kita salam sama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.